Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour class, we are group 2 from 11 Science 4 and we will do a presentation about production of engineering system equipment atau produksi peralatan sistem teknik. Selanjutnya ada anggota kelompok, yaitu yang pertama ada saya Deva Rizka Darwanto, absen 8. Saya Kaila Maritaza, absen 11. Saya Raden Anjeng Azhar Retno Kusumuswarnagoro, absen 28. Saya Syarita Zoe Carmiela, absen 35. So, this is our basic competencies. Ada KD 3.3, yaitu menganalisis sistem produksi produk peralatan sistem teknik berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Atau 3.3, analyze the production system of engineering system equipment products based on the carrying capacity of the local area. Dan KD 4.3 yaitu memproduksi produk peralatan sistem teknik berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Atau 4.3 yaitu produce engineering system equipment products based on the carrying capacity of the local area. Tujuan dari materi yang akan kami bahas yaitu untuk mengetahui sistem produksi produk peralatan sistem teknik berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Sebelum kita masuk ke materi produksi peralatan sistem teknik, kita harus mengetahui potensi usaha sistem teknik di daerah masing-masing. Sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya budaya sebagai potensi usaha sistem teknik tersebar di daerah kepulauan Indonesia. Bahan baku yang disediakan alam dan potensi jumlah penduduk serta keragaman budaya dari berbagai provinsi di Indonesia menjadi bagian yang potensial dalam menjalankan usaha sistem teknik. Produk yang dibuat dapat mendatangkan nilai tambah dan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat di daerah. Usaha peralatan sistem teknik dikembangkan untuk mewujudkan produk yang memiliki nilai ekonomis. Lalu selanjutnya ada contoh-contoh dari produksi peralatan sistem teknik. Yang pertama ada mesin briket, yaitu alat pencetak arang briket. Adalah kempal yang berfungsi mencetak tepung arang dengan ukuran mesh tertentu yang telah dicampur dengan perekat kanji, sehingga menjadi briket arang dengan ukuran dan bentuk tertentu seperti kubus, bulat tabung, dan atau bulat pepat. Selanjutnya ada mesin popcorn. Peluang berbisnis popcorn sangatlah menjanjikan, terlebih dijual di pusat keramaian dan rekreasi wisata keluarga, seperti biasanya kita lihat di bioskop atau di taman bermain. Keuntungan yang diperoleh pun tidaklah sedikit, oleh karena itu berbisnis popcorn adalah salah satu referensi bisnis yang dapat dipertimbangkan. Selanjutnya ada mesin es krim. Beberapa komponen dari mesin es krim yang sangat mempengaruhi pembuatan es krim sehingga dapat menghasilkan rasa dan kualitas yang terbaik adalah kondenser mesin es krim, cup tempat adonan, expansion valve, cooling room atau cylinder, dan valve. Dan yang terakhir adalah penggiling kopi. Penggilingan atau grinding ditujukan untuk memecah biji kopi sangrai utuh menjadi bubuk halus supaya mudah dilarutkan dalam air. Secara mekanik, proses penggilingan atau penghalusan terjadi karena biji kopi utuh mengalami tumpukan, benturan, potongan, dan geseran dengan komponen penghalus yang bergerak secara berulang. Selanjutnya ada manfaat dari produksi peralatan sistem teknik atau benefits of the production of engineering system equipment. Yang pertama adalah keberadaan karya produk usaha sistem teknik memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang menggunakannya. So the existence of engineering system business products provides benefits for the welfare of the people who use it. Yang kedua, solusi bagi peningkatan produktivitas dan efektivitas dalam menjalankan produksi usaha rumahan atau home industry. Solutions for increasing productivity and effectiveness in running a home-based business. Yang ketiga, memberikan kemudahan, meningkatkan kualitas dan jumlah dalam berproduksi. So it provides convenience, improved quality and quantity in production.
Yang keempat adalah memacu kreativitas dan inovatif pembuatnya untuk terus berkarya mencapai optimal. This stimulates creativity and innovative makers to continue to work in order to achieve the optimal outcome. Dan yang terakhir adalah terciptanya lapangan pekerjaan untuk mewujudkan karya inovasi. This creates job opportunities in order to actualize innovative creations. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengemasan produk. Pengemasan produk peralatan sistem teknik dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan dalam menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pembuatan produksi. Product packaging of engineering system equipment is intended to make it easier for workers to carry out a job to achieve effectiveness and efficiency in the production process. Selanjutnya ada fungsi kemasan. Fungsi kemasan ada 4. Yang pertama, melindungi dan mempertahankan produk atau protects and preserve a product. Packaging protects the products from damage during transfers from factory to shops or markets to consumers' house. The packaging must also be suitable and fitted the product's shape, not too large to be stored for a long time. Yang kedua ada identitas produk atau product's identity. According to your article library, a product is packed in a certain colors, shapes, and sizes to keep it different from other companies' products. Each packaging has its own features, such as the company's logo, color, and other noticeable feature. Yang ketiga, memudahkan transportasi atau convenient transportation. Besides labeling, packaging is also essential to ensure comfort and ease the transport of products. As with any technological product, not only it's necessary to keep it intact, it is also important to make sure the convenience of products shipping from the factory to destination point. Here ada promosi atau promotion. Amongst thousands of products displayed on the shelves, how a product being packed might be one particular interest to the consumer. Many brands require extensive research on color schemes, designs, and packaging types to find out what consumer would like best. According to trending packaging, packaging plays an important role in describing information about products so that consumer can be made easier to select and obtain information to make decision when buying. Selanjutnya, kita ke strategi promosi usaha. Strategi promosi usaha dibagi menjadi 3. Yang pertama, memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan. It's like holding a sales promotion event. The presence of the sales promotion event was certainly expected by most of the customers. Usually, customers deliberately look forward to product promotion event to get a cheaper price offer. Yang kedua, membangun loyalitas konsumen. For example, 25% off each additional purchase, or give a special coupon that can be exchanged. Oh my god, I'm so sorry. Yang kedua, membangun loyalitas konsumen. For example, 25% off each additional purchase, or give a special coupon that can be exchanged for free products after gathering 5 purchase coupons. With attractive rewards, the consumer becomes increasingly happy to purchase the products offered. This is done to attract customers who start out as mere experimentation, becoming regular customers who use products on a continuous basis. Yang terakhir, meningkatkan angka penjualan. The majority of the businesses are engaged in a major promotion activity to increase sales volume and get a bigger omset each month. Normally, these strategies are run by businesses that have a stock of warehouse supplies. Thus, the promotional strategy is aimed at eliminating old stocks or storage supplies and speeding up money reverse to allow capital. Selanjutnya, manfaat promosi atau the benefits of promotions. Yang kesatu ada mengetahui produk yang diinginkan para konsumen atau knowing the products that consumers want.
Kemudian yang kedua, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk atau knowing the level of demand for a product. Yang ketiga, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen atau knowing how to introduce and deliver products to consumers. Yang keempat, mengetahui harga dan sesuai dengan kondisi pasaran atau knowing the price according to market conditions. Kemudian yang kelima, mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen atau knowing the right promotion strategy to attract consumers. Yang keenam, mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya atau knowing the conditions of market competition and how to overcome them. Dan yang ketujuh, menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi atau creating the image of a product with promotions. Kemudian selanjutnya sasaran promosi atau promotion target. Langkah dalam menentukan sasaran promosi diantaranya 1. Tentukan target pasar atau define target market. 2. Tentukan tujuan promosi atau define promotion objectives. 3. Buat isi pesan yang menarik atau create an interesting message content. 4. Pilih sarana promosi atau choose a promotional tool. Dan yang kelima, buat anggaran promosi atau create a promotion budget. Selanjutnya, this is our reference. That's all from us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.